Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Lala, Kak Erika, Kak Justin, dan Kak Maris di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Lala tumben banget sih pakai baju merah. Kenapa ya? Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena pada tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah, kita ice breaking dulu ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyi dari Kidung Ceria 381 Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik adik-adik, adik-adik boleh siapkan Alkitab adik-adik, siapkan Kidung Ceria adik-adik, dan kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 26, Anak-anak Mari Nyanyi. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu lagi dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali ibadah Tuhan, ibadah pelayanan anak Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati kami agar kami bisa dalam ibadah ini sungguh-sungguh Tuhan menjalankan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka agar mereka juga bisa mengikuti ibadah impa ini dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 70 ayat 1 sampai 4. Adik-adik sudah mendapatkannya? Jika adik-adik sudah mendapatkan, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada waktu mempersembahkan korban peringatan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku, biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur.
Baik adik-adik, kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sekarang sebentar lagi kita mau baca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkati kami Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang nanti diberitakan oleh firman-Mu Bapa, dan nantinya bisa kami aplikasikan di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Udah? Kalau udah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengannya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuan-tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya itu ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, adik-adik, coba deh adik-adik baca lagi tentang judul yang ada di Keluaran 21, tentang hak budak Ibrani. Budak itu apa sih, Kak? Nah, kakak kasih tahu ya. Budak itu adalah orang yang bekerja pada tuan yang kaya raya. Budak itu tidak digaji adik-adik. Emang ada ya Kak yang mau jadi budak? Ada adik-adik. Malahan banyak banget yang mau jadi budak pada waktu itu. Mereka mau jadi budak soalnya untuk bertahan hidup di atas kemiskinan mereka. Biar mereka bisa dapat makanan, bisa dapat tempat tinggal yang layak juga. Jadi mereka mau bekerja pada tuannya. Tapi nih adik-adik ya, sebagian tuan-tuannya tuh ada yang jahat, ada yang suka nyiksa, dan menyiksanya itu bikin para budak-budaknya jadi menderita. Kalau perbuatan menyiksa, kira-kira Tuhan Yesus suka apa enggak? Enggak suka kan? Nah, makanya dari situ Tuhan Yesus buat peraturan. Nah nih, Kak Erika udah ada peraturannya. Kak Erika buka ya, peraturan apa sih yang dibuat Tuhan Yesus? Nah, Kak Erika bacain ya, peraturannya ada 4 adik-adik. Yang pertama, seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun dan dibebaskan tanpa menebus atau membayar apapun. Yang kedua, apabila dia mempunyai menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun harus bebas bersama dia. Yang ketiga, apabila pada saat bekerja budaknya, tuannya memberikan istri padanya, dia boleh memilih antara menerima atau tidak menerimanya. Bila ia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anak-anaknya harus tetap tinggal dan menjadi budak. Yang keempat, apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuan, istri, dan anak-anaknya, ia dapat memilih menjadi budak seumur hidup. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira apa ya tujuan Tuhan buat peraturan-peraturan itu? Nah, tujuannya ada 2 adik-adik. Yang pertama,
Tuhan mau memerdekakan para manusia dari perbudakan. Yang kedua, Tuhan juga mau hubungan kita manusia dengan sesama tuh baik-baik aja. Nah, Kak Erika juga mau ingetin kalau kita ini semuanya adalah budak yang berdosa. Kita hidup di dalam dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban di kayu salib, jadinya kita dapat memperoleh kemerdekaan hidup. Nah, kira-kira beberapa hari kemarin kita habis ngerayain apa sih, Kak? Kita habis ngerayain apa ya? 17 Agustus, Kak. Nah, bener banget. Kita habis merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu artinya bebas, tidak dijajah lagi. Dulu negara kita dijajah adik-adik. Hidupnya susah, banyak yang kelaparan, banyak yang disiksa-siksa, dan para pejuang-pejuang banyak yang mempertaruhkan nyawanya, banyak juga yang meninggal di medan tempur. Nah, tapi karena berkat mereka, kita sebagai manusia dan warga negara Indonesia lainnya, kita bisa menikmati bisa sekolah tinggi, bisa ngelakuin apapun aja sekarang tanpa ada siksaan lagi, tanpa ada ketakutan lagi. Nah, karena itu kita harus bersyukur sama para pejuang. Tuhan juga kita harus bersyukur karena kita udah diberi kebebasan. Nah, Kak Erika mau ingetin sekali lagi kalau kita sekarang tuh harus tetap di rumah aja. Kak Erika, aku harus banget nih keluar rumah, penting banget, Kak. Kak Erika kasih tahu ya, kalau kalian harus banget keluar rumah, yang pertama, kalian harus pakai masker. Yang kedua, kalian harus jaga jarak sama orang-orang, jangan deket-deket, jangan bersalaman. Yang ketiga, kalau udah sampai rumah, adik-adik cepet-cepet cuci tangan. Terus kalau bisa ganti baju dan mandi. Nah, walaupun negara kita sekarang lagi diserang sama virus-virus corona, sama COVID, Tuhan mau kita tetap bersyukur, kita tetap berdoa terus sama Tuhan, supaya minta ke Tuhan supaya diberi kesehatan terus, diberi cepat-cepat pulih negara kita adik-adik, biar kita bisa main lagi, bisa sekolah lagi, dan ngelakuin hal-hal lain-lainnya. Nah, adik-adik juga harus sering-sering baca Alkitab, jangan cuma waktu mau IMPA doang baca Alkitabnya. Adik-adik baca Alkitab sama mama papa, atau di kamar baca Alkitab. Terus juga adik-adik bantu mama papa di rumah, bantu nyuci piring, bantu nyapu-nyapu rumah, bantu jemur baju. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini. Makasih udah dengerin Kak Erika dan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan respon firman dari KC 396 Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sempat air menutup mata. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat.
Adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu bisa kami aplikasikan di kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Dari presiden dan wakil presidennya, Tuhan bimbing mereka Bapa dalam pekerjaannya, supaya mereka bisa memimpin negara kami dengan baik Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa beserta dari jajarannya dari atas sampai bawah. Tuhan berkati mereka juga Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk negara kami Bapa yang sekarang ini sedang dilanda oleh virus corona atau wabah COVID Bapa. Kiranya pandemi ini bisa berakhir lebih cepat lagi Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk para garda terdepan, para suster, para dokter, para perawat, Tuhan yang telah mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya Bapa, untuk menolong orang-orang yang sakit Bapa. Berkati mereka, beri kesehatan terus bagi mereka Bapa, beri kekuatan juga supaya mereka bisa terus-menerus menolong orang-orang yang sakit Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, gereja GPIB Damai Sejahtera. Kiranya Tuhan berkati kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Bapa, supaya bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi berkat bagi sesama Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pendeta, majelis-majelis, pekerja-pekerja yang bekerja di dalam gereja Bapa, dan juga pelayanan-pelayanannya Bapa. Bapa, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami akan berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan agar mereka tetap sehat Tuhan, agar mereka tetap di rumah Tuhan dan menjalankan aktivitas mereka dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati mereka pada saat ini Tuhan, mereka sedang mengikuti ibadah impa. Berkati mereka Tuhan agar firman yang mereka dapat tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga boleh berkati orang tua mereka Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati kesehatannya Tuhan, berkati agar orang tua kami tetap sehat dan kuat Tuhan, dan bisa terus membimbing kami anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga akan berdoa untuk sekolah kami Tuhan, dari TK maupun SD Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati adik-adik kalian kami yang sedang bersekolah, yang bertatap muka Tuhan, maupun yang belajar online di rumah. Tuhan Yesus boleh berkati agar materi yang disampaikan oleh guru-guru tidak sia-sia Tuhan, melainkan dapat dicerna dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Berkati juga para guru-guru kami Tuhan, para kepala sekolah maupun penjaga sekolah. Tuhan Yesus juga boleh berkati agar mereka bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus tetap berikan kami kesehatan Tuhan agar kami bisa beraktivitas terus Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini bisa kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dari sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri,
Persembahan tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati juga persembahan kami agar berguna untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 36 bait 1 dan 2, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang badan kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, sekarang kita udah selesai ibadah. Kita mau berdoa penutup. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak karena kami sudah menyelesaikan ibadah hari Minggu pada hari ini Bapak. Berkati kami Bapak supaya kami bisa dapat mengerti dan dapat kami terapkan di kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya minggu depan kami bisa menonton lagi ibadah hari Minggu Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.